Ngeten lho gimana nih pancen munafik wangel tenan, nerangno munafik paling. Ndak, ini saya tanya jawab saja. Mung kliru ya ora apa-apa, mung kliru manusa wae. Sampeyan nabi yo kliru isin. Sampeyan saya tanya, Abdullah bin Ubay bin Salul menurut sampean itu mukmin apa kafir? Status hakikatnya. Ndak jawab saja. Kafir kan? Hakikatnya dia pernah enggak tasdik sama Rasulullah? Iman. Hakikatnya enggak. Enggak kan? Wis jelas ya, wa mahum bimumin. Istilah Quran apa wa mahum bimumin. Jelas hakikat mereka ada iman. Tapi secara zahir mereka iman. Mereka sholat, mereka jamaah, mereka ikut perang Badar, mereka ikut perang Uhud. Ya semua perang rata-rata orang munafik itu ikut. Nah ketika istilah terus sekarang sampean maca Quran, tak latih sampean ngaji tahqiq, ngaji Quran tahqiq. Mereka itu dikembalikan, arkasahum itu mereka dikembalikan sebab apa yang mereka perbuat. Wallahu arkasahum bima kasab. Maksudnya dikembalikan itu dari mana? Dari iman menjadi kafir apa dari kafir menjadi tambah kafir? Nah, kalau sampean bilang dikembalikan dari kafir ke kafir, berarti dia di kafir, muntuk apa iman? Gara-gara kasus takhalluf, misalnya takhalluf an Uhudin, gara-gara Pak mulai ditolak meneh mbek pangeran. Itu berarti minal kufri ilal iman meh diroda meneh. Paham ya? Nggih. Yo tenan ora paham, takok ora apa-apa. Aku tak ngamuk nak takok wong ora paham. Lha boten maksudnya roda maknane balekno. Lah mulane darani murtad. Wong sing tertolak imane disebut murtad. Utawa wong iku asline kan tetep kafir. Bareng iman balik kafirnya jenenge balik. Jenenge napa? Balik. Jadi jenenge balik ku audun ila makana balik maring sing semula. Tapi ada ulama yang mengatakan raddun itu maknane pokoknya ngono, ora ono maknane, pokoknya ngono. Pokoknya ngono ngeten. Keyakinan Anda Nabi Syuaib itu pernah kafir enggak? Enggak kan? Karena Nabi itu maksum. Lho ngono tenan nggih. Keyakinan Anda Nabi Syuaib itu pernah kafir enggak? Enggak, karena Nabi itu maksum. Tapi dalam istilah Quran, dalam istilah dialek, nggih, dalam istilah apa? Dialek. Qalal mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi la nukhrijannaka ya Syuaibu min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina. Qala awalau kunna garin. Terus qadif tarayna 'ala Allahi kadziban in udna fi millatikum. Ya jadi Nabi Syuaib diminta kaumnya kamu akan saya siksa atau kamu mau kembali menjadi seperti kita. Nggih. La nukhrijannaka ya Syuaibu min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina. Terus kata Nabi Syuaib qala walau kunna garin. Kata beliau qadif tarayna 'ala Allahi kadziban. Saya pasti bohong. In udna fi millatikum. Bahasa andaikan saya kembali ke kamu. Padahal Nabi Syuaib enggak pernah kafir. Bagaimana dikatakan kembali wong enggak pernah? Bulet tuh harus sampai neliti dulu. Jadi makanya agak bisa kamu katakan kalau audun berarti ada asal usul. Nyatanya ada audun yang tanpa asal usul. Katus in uduna fi millatikum. Terus istilahnya ba'da itnajjana wahu minha. Nah makanya artinya arkasahu makasabu. Hakikat Abdullah bin Ubay kan tidak pernah mukmin, sama sekali tidak pernah. Dia iman itu ibo-ibo. Karena takhalluf an Uhudin terus istilah Tuhan wallahu arkasahu bima kasab. Mereka dikembalikan ke semula. Ya ke semula apa? Ke semula kafir nutup iman gara-gara takhalluf an Uhudin dikembalikan lagi. Makanya dikembalikan lagi kemana? Minal kufri wal ma'asi. Karena habitat dia adalah habitat kafir dan habitat ma'asi. Paham ya? Jadi yang namanya kembali itu audun ila maka. Tapi ya tidak mesti ya seperti tadi in udna bimillah. Mulane masyhur ana wong alim amen didakwai wong-wong sing sok sunah Rasul. Kita harus kembali ke Quran dan hadis. Ya sing wajib kembali kowe. Kenapa Anda tidak, Pak Kiai? Lah saya tidak pernah keluar kok kembali gimana? Kembali atau metu terus kembali. Jadi tahu minggat itu harus apa? Kene wong alim mulai cilik apal Quran apal hadis kon kembali. Aku ora tau metu kok kon kembali. Sing wajib kembali ya kowe wis ora tau roh dalane.
Terus ujule kaduwen napa? Ujule kaduwen. Jadi raddu nggih ngoten niku. Dados raddu itu nggih kata niku. Jadi ada raddu sing audun ila makana, ada raddu yang tidak audun ila makana seperti kisah Nabi sallallahu Syu'aib qatif taraina ala wa ikadiban in audna fi millatikum ba'da idnajana wa min. Jadi wallahu arkasahum raddahum bima kasab. Aturi dunanto ngarepno sira kabeh. Antah du yen to ngekeki petunjuk sira kabeh man adallahu. Man ing wong adallah kang nyesatno ing man sapa Allah. Apa kamu ingin memberi hidayat sama orang yang sudah disesatkan Allah? Artinya orang-orang mukmin yang berpendapat orang munafik itu tidak usah dibunuh. Kita dakwai, kita sosialisasi, nak menawa gelem iman meneh. Aturiduna antah duman. Jari Imam Suyuti wah lha niki ketok nak teori kula bener. Ta'uddunahum min jumlatil muhtadin. Tegese ngitung sira kabeh ing wong munafik min jumlatil muhtadin saking bagian jumlah wong sing tok napa hidayah. Artinya yang kita bisa hanyalah mengatakan Abdul bin Ubay itu orang mukmin. Karena secara lahir adalah mukmin. Nahnu nahkumu napa bizahir. Tapi setelah ada nas sharih minallah lewat Rasulullah bahwa dia adalah munafik. Ya saat itu juga dan mulai saat itu kita baru bilang dia munafik. Tapi setelah munafik hukum yang dipakai Islam niku bias. Bias artinya ngeten nggih. Niki rumono tenan nggih. Kula hanya ngaji berdasar hadis sahih. Ketika beberapa peristiwa yang orang dituduh munafik atau munafik betul. Saya ulang lagi, dituduh munafik atau munafik betul. Kalau munafik betul kan Abdul bin Ubay, ya, itu munafik betul. Ada yang diduga munafik niku Hatib bin Abi Balta. Sinten? Hatib bin Abi Balta. Ndak ben sampean ngerti duduk perkara ini sesuai riwayat tarikh. Hatib itu syahidah Badr. Ngono nggih, Hatib itu syahidah Badr. Dia menyaksikan perang Badar. Mujma'alah, dia termasuk 313 orang yang menyaksikan perang apa? Badar. Dia orang Quraisy tapi tidak Quraisy asli, Quraisy enggak habitat. Dia punya banyak harta. Lari sahabat itu ya cerdas-cerdas. Alhasil ketika Rasulullah mendekati Fathu Mekah, itu pikirannya Hatib itu nanti kalau orang Mekah diserang cara dadak, itu dia hartanya akan hancur. Jika dia bikin surat kepada orang-orang Mekah yang kroninya dia, supaya harta-harta itu diamankan. Walhasil kirim surat itu lewat perempuan, Doina itu ya ada perempuan yang kafilah lah cara sani. Dan itu perempuan. Dikirimkan surat bahwa bahaya bahwa Rasulullah itu suatu saat Fatah Makkah unwatan, pasti Mekah itu nanti dijajah secara mendadak. Informasinya Hatib. Kemudian ben sampean rotar. Kemudian Rasulullah itu lewat wahyu Hatib ini disalahkan Allah. Rasulullah ngutus Sayyidina Ali sama beberapa orang supaya ngejar Doinah tadi. Hasil ketemu kafilah tadi Doinah itu ketemu terus dipaksa Sayyidina Ali mau ngaku. Sampai Sayyidina Ali memaksa kamu harus memberikan surat itu atau tak telanjangi. Sebenarnya kuno wong alim yo ono kasare. Akhirnya wong wedok wae dikekno surat. Dikekno min Hatib bin Abi Balta'a kepada penduduk Mekah warning atau memberi peringatan tentang bahayanya serangan Rasulullah mendadak. Walhasil terus Hatib dipanggil. Beberapa sahabat didatangkan Rasulullah termasuk Umar. Mahada ya Hatib, kata Rasulullah. Ini gimana kamu itu seorang mukmin kok begini? Wah itu Umar murka terus mau dakhu adrib unuqa. Ini fa'innahu munafik. Dia harus dibunuh fa'innahu munafik. Gimana? Tapi apa kata Rasulullah? Rasulullah itu reaksinya spontan gini. Ya Umar, dakhu, kamu jangan membunuh dia. Innahu syahidah Badr. Dia itu menyaksikan atau ikut perang Badar. Kamu tidak tahu kan Umar apa yang dikatakan Allah pada siapa saja yang ikut perang Badar. Saya ulang lagi. Umar, kamu tidak tahu kan apa yang dikatakan Allah pada siapa saja yang ikuti perang Badar. Inna wa ta'ala ittola'a ala ahli badrin wa qala i'malu masyitum faqad ghafartu lakum. Kalau balik itu Kanjeng Nabi.
Kowe ora roh le Umar, apa yang dikatakan Allah pada man syahida Badar. Yaitu di antara yang dikatakan Allah adalah i'malu masyitu faqad ghafartu lakum. Jadi inna Allaha ta'ala ittola'a itu muncul ala ahli Badrin faqala i'malu masyitu faqad ghafartu lakum. Wes ahli Badar mesti salah wis tetep sepuro pengira. Masih itu. Lah Khatib lu mau salah Mar dengan jasane melok perang Badar ini ndak masalah. Makanya saya itu sebetulnya sampai sekarang keyakinan saya itu orang munafik itu udah hadir di perang Badar. Tapi kalau melihat tarikh itu ya ada kemungkinan hadir. Saya tidak pernah tahu kepastiannya. Karena itu memang mazalah ya, artinya sesuatu yang sensitif. Karena sensitif itu tadi. Tapi kita tidak pernah tahu, hanya tidak pernah tahu. Sebaiknya kita tidak usah tahu. Anggur sensitif dibakar sampai sampai tambah bulat kan? Tidak lebih baik tapi tambah bulat. Nah terus Imam Bukhari sebagai ulama yang mutarjim Bukhari, Imam Bukhari itu kan di luar riwayat Mahdhuf. Saya ulang lagi, Imam Bukhari di luar riwayat Mahdhuf. Dia komentar, satu-satunya muhaddis yang komentar memang Imam Bukhari. Dia itu kalau ngarang hadis itu memberi bab, dan bab ini disebut komentar. Cara bahasa sekarang apa komentar? Tabwibnya Imam Bukhari itu ada komentarnya. Nah di antara komentar adalah pertama beliau mengatakan mangqala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhum. Rungokno tenan iki sampeyan ora dadi wong kafir. Orang menuduh orang lain kafir itu kan riskan. Kalau tidak betul dia kafir, kamu yang kafir. Makanya seperti ISIS, Islam fundamentalis, Islam khawarij. Itu riskan karena kalau dia nuduh kita kafir dan kita tidak kafir, mereka yang kafir. Atau Anda menuduh mereka kafir, kalau mereka tidak kafir, intawa kamu yang kafir. Itu tidak ada pilihan. Mangqala li akhihi ya kafir faqad ba'a bi ahaduma. Itu kata Rasulullah. Sehingga di tabwib kitab-kitab fikih, wa minar riddah adalah mengkafirkan orang Islam. Paham ya? Mohon oke ya, sepakat ya. Nah, tapi Imam Bukhari pinter. Imam Bukhari mengatakan itu tidak mesti. Kemudian beliau setelah ngomentari hadis mangqala li akhihi ya kafir, beliau nyusun satu bab. Babuman qalahu muta'awilan. Ada orang mengatakan orang muslim itu kafir tapi muta'awilan. Dia punya alasan kuat. Nah itu terus cerita, Umar pernah nuduh Khatib itu kafir, tapi tidak ada orang bilang Umar menjadi kafir karena nuduh Khatib gitu. Lalu wong kok pinter nih ngono. Itu wong pinter. Wong kok pinter ya. Jadi ya paham ya? Mulane Imam Bukhari mulai nang ngarang ya mau gloyor, tapi gloyore wong alim dadi jadi tetap pinter. Artinya enggak ada satupun ulama yang mengatakan Umar itu menjadi kafir mergo nuduh Khatib. Makanya beliau membuat subbab babuman qalahu muta'awilan. Paham sih kalau maksudnya? Lagu Pak bab paling. Makanya saya bilang tentang istilah munafik yang dikatakan sahabat, imma munafikun khalis yang disebut Quran wa mahum bimu'minin kayak Abdullah bin Ubay. Ada istilah munafik yang hanya tasdid atau tanfir kayak yang dikatakan Umar pada Khatib bin Abi Balta. Paham? Jadi kaya kowe misale di santri atau di umat kadang kowe ngamuk iku ana sing muni gento tenan. Panjen umat ra tau salat. Kadang wong saleh mbok arani gento mau tahdzir napa?